tugas mata kuliah bioreproduksi dengan anggota kelompok Dian Fitri, Rianti Putri, Gajiah Rahma, Akyas Maukiah, Nailatul Vina, Fitri Puji, Maria Aryani, Afifatunisa, dan Diah Putri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada wanita. Mengapa kita harus mempelajari sistem reproduksi pada wanita? Karena kita sebagai wanita harus mengetahui sistem apa saja yang ada pada diri kita, serta organ apa saja yang terdapat pada sistem reproduksi pada wanita. Dan kita juga harus mengetahui apa sih fungsi dari organ-organ sistem reproduksi pada diri kita sendiri. Baiklah, tidak usah lama-lama, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Hai semua, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, nama saya Fitri Puja Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep dari materi yang akan kita bahas dalam video kali ini. Apa aja sih materi yang akan kita bahas dalam video kali ini? Nah, inti materi dari yang akan kita jelaskan dalam video ini adalah mengenai perkembangan sistem reproduksi pada wanita. Meliputi apa saja sih? Yang pertama adalah mengenai organ-organ dalam sistem reproduksi wanita. Yang kedua itu adalah fungsi dari reproduksi wanita. Yang ketiga adalah cara kerja sistem reproduksi wanita. Yang keempat adalah pertumbuhan dan perkembangan organ genitalia pada wanita. Dan yang kelima atau yang terakhir ini, kita akan memberikan tips-tips pemeliharaan organ reproduksi baik pada wanita maupun pria. Nah, dalam gambar ini, di sebelah kiri atau kiri saya, itu adalah gambar penampakan organ dari sistem reproduksi wanita bagian luar. Terdiri dari apa saja sih organ sistem reproduksi wanita bagian luar? Nah, bagian luar itu terdiri dari labia mayora dan labia minora. Kemudian ada mons veneris, klitoris, orificium urethrae, hymen, dan kelenjar reproduksi. Dari organ reproduksi wanita bagian luar, perempuan itu memiliki berapa lubang ya? Nah, kalian harus tahu bahwa lubang untuk kita kencing atau mengeluarkan air seni itu berbeda dengan saluran reproduksi kita atau saluran untuk kita menstruasi. Nah, jadi yang pertama kita ada lubang untuk saluran kita mengeluarkan air seni, yang kedua ada lubang untuk menstruasi atau saluran reproduksi kita, dan yang ketiga anus. Yap, benar. Dan uretra itu bukan merupakan sebuah lubang, kalian harus tahu itu. Selanjutnya, gambar di sebelah kanannya adalah gambar penampakan sistem reproduksi wanita bagian dalam. Terdiri dari apa saja sih organ sistem reproduksi wanita bagian dalam? Nah, yang pertama ada ovarium atau tempatnya sel telur. Ini gambarnya terlihat dari samping ya. Ovarium itu adalah yang terlihat seperti gelembung-gelembung kecil. Kemudian yang kedua ada oviduk atau tuba fallopi, yaitu salurannya. Dan yang ketiga ada rahim atau uterus, tempat perkembangbiakan janin nantinya. Dan yang keempat ada vagina. Nah, dari masing-masing organ dari sistem reproduksi wanita bagian luar maupun bagian dalam akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Halo semuanya, seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, perkenalkan saya Rianti Putri Apriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat kelamin luar pada wanita. Yang pertama ada labia mayora. Labia mayora atau bibir besar adalah struktur terbesar alat kelamin luar pada wanita yang tebal dan berapiskan lemak. Yang kedua ada labia minora. Labia minora atau bibir kecil adalah lipatan kulit halus dan tidak berlapiskan lemak. Ketiga ada mons veneris. Mons veneris adalah tonjolan lemak yang besar sebagai pertemuan antara sepasang labia mayora. Yang keempat ada klitoris. Klitoris adalah tonjolan lemak yang kecil dan memanjang yang homolog seperti penis pada pria. Yang kelima ada orificium urethrae. Orificium urethrae adalah muara dari saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. Yang keenam ada hymen atau yang sering disebut sebagai selaput darah. Yang ketujuh ada kelenjar reproduksi yang terdiri dari vestibulari mayor dan minor serta para uretralis. Sekian, terima kasih. Jadi teman-teman, seperti yang dijelaskan sebelumnya, saya Natul Vina akan menjelaskan tentang alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin bagian dalam terdapat 4 macam. Yang pertama adalah ovarium,
Yang kedua adalah oviduk ataupun tuba fallopi. Yang ketiga adalah rahim ataupun uterus. Dan yang keempat adalah vagina. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium disebut juga sebagai indung telur. Ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium memiliki struktur berbentuk bulat-bulatan yang disebut sebagai folikel. Tiap folikel mengandung sel telur ataupun oosit yang berada pada lapisan tepi ovarium. Fungsinya adalah memproduksi telur matang untuk pembuahan dan memproduksi hormon steroid dalam jumlah yang besar. Yang kedua adalah oviduk ataupun tuba fallopi. Oviduk merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim. Di ujungnya terdapat fibria yang menyerupai jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Oviduk ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat jadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. Yang ketiga adalah rahim ataupun uterus. Rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot-otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan bisa disebut sebagai leher rahim ataupun serviks. Bagian yang besar dari uterus disebut dengan korpus uteri. Terdapat 3 lapisan utama uterus, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium merupakan lapisan yang akan menanggapi penebalan dan pengelupasan apabila tidak ada pembuahan. Fungsi utamanya adalah tempat menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Dan yang keempat adalah vagina. Vagina merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Vagina terdiri atas otot yang membujur ke arah belakang. Dinding vagina banyak memiliki lipatan meskipun lebih tipis dari rahim. Selain itu, lendir yang dihasilkan dari dindingnya fungsi mempermudah persalinan. Fungsi vagina adalah menahan penis saat berhubungan seksual dan menyimpan semen sementara. Fungsi organ reproduksi. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Agar fungsinya bisa berjalan dengan baik, sistem reproduksi wanita memiliki struktur tersendiri untuk mempertemukan sperma dan sel telur. Sistem reproduksi wanita memproduksi sendiri hormon yang dibutuhkan untuk mengontrol siklus menstruasi bulanannya. Hormon inilah yang kemudian akan memicu perkembangan sel telur serta pelepasannya setiap bulan. Proses ini disebut juga dengan ovulasi. Jika salah satu sel telur ada berhasil dibuahi oleh sperma, maka akan terjadi kehamilan. Hormon-hormon tersebut juga akan membantu mempersiapkan rahim agar bayi dapat berkembang dengan baik di dalamnya dan menghentikan proses ovulasi selama kehamilan. Cara kerja sistem reproduksi wanita. Aktivitas sistem reproduksi wanita dikontrol oleh hormon yang dilepaskan oleh otak maupun ovarium. Kombinasi dari hormon-hormon inilah yang kemudian akan memulai siklus reproduksi pada wanita. Lamanya siklus reproduksi atau siklus menstruasi seorang wanita umumnya adalah 24-35 hari. Dalam jangka waktu tersebut, sel telur akan dibentuk dan dimatangkan. Di waktu yang bersamaan, dinding rahim akan bersiap untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Jika pembuahan ternyata tidak terjadi selama siklus ini, maka dinding rahim yang disiapkan untuk kehamilan tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses inilah yang dinamakan menstruasi. Jadi dapat dikatakan, darah menstruasi adalah hasil luruhan dinding rahim yang tidak menerima sel sperma. Hari pertama menstruasi adalah hari pertama dari siklus reproduksi kembali dimulai. Pubertas pada wanita. Yang pertama yaitu perubahan fisik. Perubahan-perubahan fisik pada perempuan yang mengalami masa pubertas adalah payudara mulai tumbuh, panggul melebar, menstruasi, indung telur mulai membesar, vagina mulai mengeluarkan cairan, keringat bertambah banyak, kulit dan rambut mulai berminyak, lengan dan tungkai bertambah panjang, serta tumbuh jerawat pada wajah. Terdapat 5 tahapan perubahan fisik pada perempuan yang mengalami pubertas menurut Marshall dan Tanner. Kelima tahapan tersebut adalah perkembangan payudara dan rambut pubis. Pada perkembangan payudara, pada gambar yang pertama, pra-remaja, hanya papila yang terangkat. Perkembangan yang kedua, tahap pemulaan atau pucuk payudara. Payudara dan puting menonjol seperti gundukan kecil. Pada tahap yang ketiga, pembesaran lebih lanjut pada payudara tanpa perbedaan kontur. Perkembangan payudara yang keempat, puting menonjol untuk membentuk gundukan sekunder di atas payudara.
Perkembangan payudara yang kelima yaitu tahap matur, penonjolan hanya pada papila. Perkembangan rambut pubis. Yang pertama yaitu pra remaja, tidak terdapat rambut pubis. Tahap yang kedua yaitu pertumbuhan tipis dari rambut halus lurus di sepanjang labia. Pada gambar yang ketiga, yaitu adalah tahap rambut menghitam, menebal, dan sebagian besar keriting. Rambut menyebar jarang di sepanjang sambungan labia. Pada tahap yang keempat yaitu rambut tampak seperti orang dewasa, namun area lebih kecil dari orang dewasa. Pada tahap yang terakhir, penampakan dan jumlah rambut sama seperti orang dewasa. Perkembangan payudara disebut dengan talarche. Payudara pada perempuan merupakan jaringan reproduksi yang memiliki kepekaan tinggi terhadap suatu rangsang. Kelenjar payudara memiliki massa jaringan kelenjar berlobul yang tertanam dalam jaringan lemak. Di dalam payudara terdapat sekelompok mirip kantung yang berfungsi untuk menghasilkan susu dan disebut alveolus. Pertumbuhan payudara ini dipicu oleh adanya hormon estrogen. Payudara akan terus membesar selama beberapa waktu setelah menarche atau permulaan menstruasi. Selanjutnya yakni menstruasi. Menstruasi yaitu kondisi normal yang terjadi secara berulang pada setiap perempuan. Kondisi ini ditandai dengan luruhnya darah dari dinding rahim yang menebal melalui vagina secara teratur. Menstruasi ini dikendalikan oleh beberapa hormon loh dan aktif terjadi pada masa reproduktif setiap perempuan, yaitu sejak usia pubertas hingga menopause, kecuali saat terjadi kehamilan ya. Kondisi di mana perempuan pertama kali mengalami menstruasi dinamakan menarche. Menarche ini biasanya terjadi pada perempuan usia kurang lebih 13 tahun. Pada setiap siklus menstruasi terdapat 3-30 folikel yang akan diproses lebih lanjut. Selanjutnya hanya akan ada satu folikel terpilih yang kemudian diubah dalam bentuk sel telur atau oosit. Pendarahan yang terjadi pada menstruasi ini menandakan bahwa rahim telah berfungsi sebagaimana mestinya. Gambar di samping merupakan gambaran dari siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini dipengaruhi oleh 4 hormon, yaitu hormon FSH, hormon LH, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Pada siklus menstruasi ini terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase folikuler. Fase ini dimulai dari hari 1 sampai sesaat sebelum kadar LH meningkat dan terjadi pelepasan sel telur atau ovulasi. Dinamakan fase folikuler karena pada saat ini terjadi pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Pada pertengahan fase folikuler, kadar FSH sedikit meningkat sehingga merangsang pertumbuhan sekitar 3-30 folikel yang masing-masing mengandung 1 sel telur. Tetapi hanya 1 folikel yang terus tumbuh dan yang lainnya akan hancur. Pada suatu siklus, sebagian endometrium akan dilepaskan sebagai respon terhadap penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Fase yang kedua yaitu fase ovulatoir. Fase ini dimulai ketika kadar LH meningkat, dan pada fase ini terjadi pelepasan sel telur. Sel telur biasanya dilepaskan dalam waktu 16-32 jam setelah terjadi peningkatan kadar LH. Folikel yang matang akan menonjol dari permukaan ovarium, lalu akhirnya pecah dan melepaskan sel telur. Pada saat ovulasi ini, beberapa wanita merasakan nyeri tumpul pada perut bagian bawah. Biasanya nyeri ini berlangsung selama beberapa menit sampai beberapa jam. Fase yang terakhir yaitu fase luteal. Fase ini terjadi setelah ovulasi dan berlangsung selama sekitar 14 hari. Setelah melepaskan telurnya, folikel yang pecah kembali menutup dan membentuk korpus luteum yang akan menghasilkan sejumlah hormon progesteron. Hormon progesteron ini menyebabkan suhu tubuh sedikit meningkat dan akan tetap tinggi sampai siklus yang baru dimulai. Peningkatan suhu ini bisa digunakan untuk memperkirakan terjadinya ovulasi. Setelah 14 hari, korpus luteum akan hancur dan siklus yang baru akan dimulai, kecuali jika terjadi pembuahan. Jika telur dibuahi, korpus luteum mulai menghasilkan HCG. Hormon ini memelihara korpus luteum yang akan menghasilkan progesteron sampai janin bisa menghasilkan hormonnya sendiri.
Dari gambar sebelumnya dapat dijelaskan bahwa dalam siklus menstruasi terdapat 4 fase utama pada rahim. Fase pertama yaitu fase menstruasi. Fase ini terjadi pada hari pertama dan berlangsung selama 3-7 hari. Fase ini terjadi sebagai akibat penurunan kadar hormon progesteron. Darah yang keluar berasal dari lapisan endometrium rahim. Rahim akan berkontraksi untuk membantu mengeluarkan darah. Tidak jarang apabila kontraksinya terlalu kuat, sehingga menyebabkan kram haid atau yang biasa disebut dysmenorrhea pada perempuan. Fase kedua yaitu fase proliferasi. Fase ini berlangsung sejak berhentinya pendarahan hingga hari ke-14. Pada fase ini, endometrium akan tumbuh kembali dan dipersiapkan untuk pelekatan janin apabila terjadi pembuahan. Selanjutnya, pada rentang hari ke-12 sampai 14 akan terjadi pelepasan sel telur atau oosit dari ovarium yang biasa disebut ovulasi. Proses ovulasi ini dipengaruhi oleh meningkatnya kadar hormon LH yang meningkat tajam. Selanjutnya yakni fase yang ketiga, yaitu fase sekresi. Pada fase ini terjadi pelepasan hormon progesteron sehingga endometrium menjadi tebal dan akan aktif mengeluarkan glikogen atau nutrisi yang bertujuan untuk menopang kehidupan janin. Pada fase ini biasanya berlangsung selama 11 hari. Fase keempat atau yang terakhir disebut fase premenstruasi. Fase ini berlangsung selama 3 hari sebelum kembali pada fase menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung normal dan teratur setiap 28 hari. Nah, teman-teman, di sini aku bakal jelasin ke kalian mengenai pemeliharaan organ reproduksi. Nah, sebelumnya maaf banget di sini kayaknya agak silau gitu soal di sini gelap, jadi aku pakai senter. Nah, langsung aja untuk cara pemeliharaan organ reproduksi secara umum, baik untuk laki-laki atau perempuan, itu sebenarnya sama aja. Kayak mengganti underwear minimal 2 kali sehari. Itu minimal ya, minimal 2 kali sehari. Nah, yang kedua, menggunakan air bersih untuk menjaga alat kelamin atau cebok dari arah depan ke arah belakang. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena sebenarnya di anus kita itu terdapat banyak sekali bakteri. Ketika kita cebok dari arah belakang ke arah depan, maka bakteri yang ada di anus itu akan berjalan ke kelamin kita. Nah, yang ketiga, mencukur atau merapikan rambut kemaluan dan dijaga kebersihannya untuk menghindari jamur ataupun kutu. Setidaknya kita tidak membiarkan rambut kemaluan kita tumbuh 40 hari lebih. Nah, sebelum 40 hari kita harus mencukurnya atau merapikannya. Dan itu kita harus menggunakan aturan ya agar tidak terkena iritasi. Kemudian yang selanjutnya, pada remaja perempuan, perawatan alat kelamin menjadi lebih diperhatikan, terlebih lagi jika seorang dalam kondisi menstruasi yang dapat memudahkan terjadinya infeksi pada pembuluh darah rahim. Misalnya, pembalut tidak boleh dipakai lebih dari 6 jam. Nah, cara-cara khusus lainnya yaitu yang pertama, tidak memasukkan benda asing ke dalam vagina, tidak boleh. Terus yang kedua, menggunakan celana dalam yang menyerap keringat. Nah, itu sangat dianjurkan sekali ya, agar vagina kita tidak lembab. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Yang keempat, memakai pembilas vagina seperlunya dan tidak berlebihan, agar tidak terlalu menyakiti vagina kita. Selanjutnya, aku kembalikan sama moderator. Terima kasih.